Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Purnamawati dari kelas RA1 Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar pengetahuan. Pengertian pengetahuan adalah pengertian merupakan segala sesuatu yang diperoleh manusia melalui sebuah pengamatan. Saat seseorang mengamati suatu hal dan dia memperoleh sesuatu dari pengamatannya, maka bisa disebut orang tersebut memperoleh sebuah pengetahuan. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai makhluk yang mengembangkan pengetahuannya secara sungguh-sungguh. Binatang juga memiliki pengetahuan, namun pengetahuannya hanya terbatas untuk keberlangsungan hidupnya. Sedangkan manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan hidupnya dan mengembangkan hal-hal baru. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dalam hidupnya tidak sekedar mengatasi kebutuhan hidupnya, namun memiliki tujuan tertentu yang lebih tinggi daripada itu. Poin pertama, penalaran. Pengetahuan dapat dikembangkan oleh manusia disebabkan karena dua hal utama, yakni pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Kedua, kemampuan manusia untuk berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Secara garis besar, cara berpikir seperti itu disebut penalaran. Poin kedua, bersikap analitik dan proses berpikir. Penalaran merupakan kegiatan berpikir analitik yang menggunakan logika ilmiah yang merupakan kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tersebut. Sifat analitik ini merupakan konsekuensi dan adanya suatu pola berpikir. Akan tetapi tidak semua kegiatan berpikir menggunakan langkah-langkah tertentu dan bersifat logis dan analitis. Poin selanjutnya, pengertian logika. Logika diturunkan dari bahasa logi, bahasa Yunani yang berhubungan dengan kata logos, yang berarti pikiran atau perkataan. Sebagai pernyataan pikiran itu secara etimologis, logika adalah bidang penyelidikan yang membahas pikiran yang dinyatakan dalam bahasa. Menurut Anne, logika merupakan pengkajian berpikir soli. Logika merupakan pertimbangan akal pikiran supaya berpikir secara lurus, tepat, dan sistematis, yang kemudian dinyatakan lewat bahasa lisan atau tulisan. Secara luas, dapat dikatakan bahwa logika adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip-prinsip dan norma-norma penyimpulan yang sah. Logika dibagi menjadi dua cabang pokok, yakni logika didudikatifkan dan logika induktif. Logika deduktif. Logika deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual. Penarikan kesimpulan secara deduktif menggunakan pola berpikir silogisme yang disusun oleh dua penyalaan dan dua simpul. Dalam silogisme dibedakan adalah adanya dua prisme. Poin selanjutnya, logika induktif. Penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat individual. Misalnya, kambing mempunyai mata, gajah mempunyai mata, dan singa mempunyai mata, dan hewan lain juga mempunyai mata. Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa semua hewan mempunyai mata. Kesimpulan yang bersifat umum ini mempunyai suatu keuntungan, yaitu bersifat ekonomis dan dapat diproses lebih lanjut dengan menggunakan pemikiran induktif dan deduktif. Prinsip-prinsip dasar dalam logika. Poin selanjutnya, sumber pengetahuan. Pengetahuan merupakan kegiatan akal yang mengolah hasil tangkapan yang tidak jelas yang timbul dari indera kita, ingatan atau angan-angan kita. Ada beberapa sumber untuk mendapatkan pengetahuan, antara lain adalah sebagai berikut. Akal atau raiso.
aliran pemikiran yang menekankan pentingnya peran akal dan ide, disebut rasionalisme. Kaum rasionalisme mempergunakan metode deduktif dalam menyusun pengetahuannya. Kaum rasionalisme yakni bahwa kebenaran dan kesatuan terletak di dalam ide dan hanya dapat diperoleh dengan akal budi saja. Jadi ide kaum rasionalisme bersifat a priori dan pengalaman didapatkan dari penalaran rasional. Poin selanjutnya pengalaman. Aliran pemikiran yang menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan disebut empirisme. Kaum empirisme berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu bukan didapat dari penalaran rasionalisme yang abstrak, namun lewat pengalaman yang konkret. Masalah utama yang timbul dalam penyusunan pengetahuan secara empiris adalah bahwa pengetahuan yang dikumpulkan itu cenderung untuk menjadi suatu kumpulan fakta-fakta. Poin selanjutnya intuisi. Intuisi merupakan pengetahuan yang didapat tanpa melalui proses penalaran tertentu. Intuisi bersifat personal dan tidak dapat diramalkan. Pengetahuan intuitif dapat dipergunakan sebagai hipotesis bagi analisis selanjutnya dalam menentukan benar tidaknya pernyataan yang dikemukakan. Kegiatan intuitif dan analitik dapat bekerja sama dan menemukan suatu kebenaran. Poin selanjutnya wahyu. Wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Pengetahuan ini disalurkan lewat nabi-nabi yang diutusnya. Sepanjang zaman agama merupakan pengetahuan bukan saja mengenai kehidupan sekarang yang terjangkau pengalaman, namun mencakup masalah-masalah yang bersifat transendental, seperti latar belakang penciptaan manusia dan hari kemudian di akhirat nanti. Singkatnya, agama dimulai dari rasa percaya dan lewat pengkajian, selanjutnya kepercayaan itu meningkat atau menurun, sedangkan pengetahuan muncul dari rasa tidak percaya. Dan setelah melalui proses pengkajian ilmiah, bisa diyakinkan atau tetap ada pendirian semula. Kriteria kebenaran. Pengertian kebenaran. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objeknya. Kebenaran menurut setiap individu relatif berbeda-beda, sehingga setiap jenis pengetahuan mempunyai kriteria kebenaran yang tidak sama. Hal ini disebabkan oleh watak pengetahuan yang berbeda. 2. Jenis-jenis kebenaran. Ada tiga kebenaran, yaitu kebenaran epistemologi, disebut juga kebenaran logis. Kebenaran epistemologis merupakan kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Sebuah pengetahuan disebut benar dan kapan pengetahuan disebut benar apabila apa yang terdapat dalam pemikiran subjek sesuai dengan apa yang terdapat dalam pemikiran subjek sesuai dengan apa yang ada di dalam objek. Poin kedua, kebenaran ontologis. Kebenaran ontologis berkaitan dengan sifat dasar atau kodrat dari objek. Kebenaran ontologis merupakan kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada. Poin ketiga, kebenaran semanatik. Kebenaran semanatik merupakan kebenaran yang terdapat dan melekat dalam tutur kata dan bahasa. Kebenaran ini berkaitan dengan pemakaian bahasa. Bahasa merupakan ungkapan dari kebenaran. Ada 3 teori kebenaran. Yang pertama, teori koherensi. Menurut teori koherensi, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dalam pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Matematika adalah bentuk pengetahuan yang penyusunan dilakukan pembuktian berdasarkan teori koheren. Teori kedua, teori korespondensi. Berdasarkan teori korespondensi, pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi. Teori ketiga, teori pragmatis.
Berdasarkan teori pragmatis, pernyataan dianggap benar diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktik, artinya suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktik dalam kehidupan manusia. Pragmatisme bukanlah suatu aliran filsafat yang mempunyai doktrinan filsafat, melainkan teori dalam penentuan kriteria kebenaran. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.